Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Anggraini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan ingin memenuhi tugas mata kuliah tafsir dan akan menyampaikan sedikit tentang qada dan qadar. Bagi seluruh umat Islam tentu mengetahui dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu sebuah kehidupan atau kelahiran, rezeki yang didapatkan hingga kematian yang datang pada seseorang. Bukan hanya itu, semua hal yang terjadi di dalam hidup manusia merupakan campur tangan dari takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, seluruh umat muslim sudah semestinya mempercayai hal ini. Allah adalah zat yang maha kuasa, yang memiliki segala kekuatan yang untuk menciptakan dan memperbaiki keputusan dalam berbagai urusan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahkan percaya kepada hari akhir atau qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang harus dipercaya setiap umat muslim. Untuk menumbuhkan kepercayaan ini tentu perlu dipahami terlebih dahulu tentang qada dan qadar menurut agama Islam. Kedua istilah ini memang memiliki bentuk kata dan pelafalan yang mirip. Bahkan qada dan qadar sering ditemui arti yang sama. Selain itu perlu diketahui pula manfaat keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar. Seperti tafsir surah Al-Imran ayat 145, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana linafsin an tamuta illa bi'idznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin, yang artinya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang tertentu waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surah Al-Imran ayat 145. Allah menyatakan semua yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izinnya, tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah ditetapkannya. Artinya, persoalan mati itu hanya di tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa atau di tangan musuh yang ditakuti. Ini merupakan teguran kepada orang-orang mukmin yang lari dari medan perang Uhud karena takut mati, dan juga merupakan petunjuk bagi setiap umat muslim yang sedang berjuang di jalan Allah seterusnya kepada umat Islam sebagaimana seharusnya berjuang di jalan Allah dengan firman wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, yang artinya barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Quran surah Al-Imran ayat 145. Ini berarti setiap orang Islam harus meluruskan dan membetulkan niatnya dalam melaksanakan setiap perjuangan. Kalau niatnya hanya sekedar untuk memperoleh balasan dunia, biar bagaimanapun besar perjuangannya, maka balasannya hanya sekedar yang bersifat dunia saja. Dan barang siapa yang niatnya untuk mendapat pahala akhirat, maka Allah akan membalasnya dengan pahala akhirat itu. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu orang yang mematuhi perintahnya dan selalu mendampingi nabinya. Selanjutnya, tafsir surah Al-An'am ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalan musamman 'indahu tsumma antum tamtarun, yang artinya Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada di sisinya, yang dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan firman-Nya kepada orang-orang musyrikin yang mempersembahkan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam peribadatan. Allah dalam ayat ini menunjukkan lagi bukti-bukti keesaan dan kekuasaannya untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat. Dialah yang menciptakan manusia turunan Adam dan dari tanah yang basah. Setiap kejadian manusia tentulah mengandung unsur zat dari asal usul kejadian induknya yang pertama, yakni Adam alaihissalam. Oleh karena itu, penciptaan Adam alaihissalam dari tanah yang basah dapat juga dalam penciptaan untuk setiap turunannya. Selanjutnya,
tafsir surah At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran surah At-Taubah ayat 51. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menjawab tantangan orang-orang munafik yang senang dikala beliau dan sahabat-sahabatnya ditimpa kesulitan dan bencana serta merasa sesak di dada dikalau beliau dan sahabat-sahabatnya memperoleh nikmat dan dengan ucapan, apa yang menimpa diri kami dan apa yang kami peroleh dan kami alami adalah hal-hal yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan bukanlah menurut kemauan dan kehendakan manusia manapun Allah Subhanahu wa taala pelindung kami satu-satunya, dan kepada Dialah kami bertawakal dan berserah diri. Dengan demikian, kami tidak pernah merasa putus asa dikala ditimpa sesuatu yang tidak menggembirakan dan tidak merasa sombong dan angkuh dikala memperoleh nikmat dan hal-hal yang menjadi cita-cita dan idaman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.